Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di MA Hasyim Asy'ari, khususnya kelas 10. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas belajar ya, pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya, bab 2 bagian B. Silakan disiapkan LKS dan dibuka halaman 21 ya, yaitu tentang warga negara dan penduduk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita mempelajari apa itu yang disebut dengan warga negara dan apa yang disebut dengan penduduk. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang wilayah ya, wilayah negara Indonesia. Sekarang kita ketahui pengertian warga negara. Warga negara itu adalah ada warga negara Indonesia dan ada warga negara asing ya. Sedangkan penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan yang memiliki tempat tinggal ya, orang yang berdomisili di sebuah wilayah tersebut, sehingga penduduk itu juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sebuah negara. Kemudian penduduk itu adalah warga negara ya, mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Jadi warga negara itu tidak memiliki tempat tinggal yang permanen ya, sementara ya. Maka dari itu ada juga warga negara asing. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Ada azas ya, kewarganegaraan. Ada dua macam. Ada azas ius sanguinis ya. Azas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya negara Tiongkok yang menganut azas ius sanguinis. Artinya, jika ada warga negara Tiongkok yang melahirkan anak di negara A, secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Tiongkok. Jadi berdasarkan kelahirannya ya, berdasarkan anak tersebut dilahirkan di negara mana. Jadi itu menjadi ketentuan yang menganut azas ius sanguinis. Kemudian yang kedua atau yang B, azas ius soli. Azas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat atau daerah. Apabila ada warga negara B melahirkan anak di negara Inggris, secara otomatis
anak tersebut menjadi warga negara Inggris. Jadi agak bingung ini ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Jadi ius sanguinis itu adalah berdasarkan siapa yang melahirkan ya. Sedangkan ius soli adalah berdasarkan tempat kelahirannya. Itu. Jadi itu yang membedakan antara ius sanguinis dan ius soli. Terus kemudian ada istilah lagi, kadang-kadang orang itu tidak memiliki kewarganegaraan ya. Disebut apatrid, artinya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apakah ada? Ada. Apakah ada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan? Ada ya. Kalau misalnya orang itu lahir kebetulan negaranya menganut pada ius soli, terus kemudian ibunya juga tidak berdasarkan pada ius sanguinis, sehingga anak yang dilahirkan itu tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kadang-kadang ini banyak dialami oleh para artis ibu kota ini karena banyak keturunan-keturunan asing. Terus kemudian yang kedua, yang B, ada istilah bipatrid, artinya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Apakah ada orang yang memiliki dua kewarganegaraan? Ada ya. Jadi kedua-duanya sama diakui dengan azas pada suatu negara itu. Selanjutnya bagian C ya, bagian C, agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, agama itu juga memiliki peranan penting terhadap kewarganegaraan. Oleh karena itu sampai-sampai di KTP ya, di kartu tanda penduduk itu dicantumkan agama apa ya. Jadi kita tentukan ya agama yang dianut. Gitu anak-anak, silakan dibaca selanjutnya ya sampai selesai ya, sampai halaman 27 ya. Sampai halaman 27 itu menjadi tugas kalian ya, membaca saja